Saya untuk membaca Efesus 3:18. Rasul Paulus berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan." Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa biar kita dapat mengerti kasih Tuhan yang begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam dan begitu tinggi, walaupun sulit untuk dimengerti, tetapi itulah kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Kita yang harusnya berdosa, tapi kemudian kita bisa hidup, harusnya mati, kita bisa hidup, kita diampuni dosa kita. Mari katakan pujian dari hati kita. Sungguh besar pengorbanan besar.
There's no way but your word. Crucified, laid behind a stone, to live, to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Sekali lagi katakan, crucified, laid behind a stone, to live, to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me. Saudara, shalom. Kok lemes ya saudara ya? Hah? Lagi sedih saudara, lagi berduka cita sepertinya saudara ya. Ya. Sekali lagi shalom. Nah ya, nih, duka citanya mulai hilang gitu ya. Ya saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu tema yaitu Great Deliverance, suatu pembebasan besar. Kita akan sama-sama membacanya dari Roma pasal ke-8 ayat yang pertama. Nah, nanti yang akan saya bahas itu Roma pertama sampai Roma pasal 8 ayat pertama sampai ketiga. Tetapi ini kita hanya ayat pembuka saja untuk kita akan bahas semuanya ya. Dalam Roma 8 ayat pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya ulangi lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kalau kita memperhatikan Roma pasal 8 ini sebenarnya tidak terpisah dari Roma pasal 7 ya. Karena Roma pasal 8 ini sebenarnya sedang berbicara tentang great deliverance, suatu pembebasan besar, yang merupakan jawaban dari Roma pasal 7 great despair. Jadi suatu keputusasaan yang besar. Jadi Roma pasal 7 dengan Roma pasal 8 ini seperti 12 sisi yang tidak terpisahkan. Roma 7 tentang keputusasaan yang besar dan kemudian dijawab oleh Roma pasal yang ke-8 sebagai pembebasan yang besar. Nah, saudara, berbicara tentang suatu keputusasaan yang begitu luar biasa, maka Roma pasal 8 itu diawali dengan suatu kata begini. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Secara spesifik saya ingin membahas terlebih dahulu adalah kata penghukuman. Saudara, kata penghukuman ini di dalam pemikiran Rasul Paulus, meskipun bahasa yang dia pinjam dari budaya Roma saat itu adalah bahasa hukum Roma, tetapi dia ketika meletakkan di dalam konteks keberadaan kita di hadapan Allah yang berdosa, ini adalah bukan bahasa hukum yang dia pakai. Istilahnya adalah istilah hukum, tetapi ketika dikontekskan dalam konteks kehidupan manusia di hadapan Allah, maka penghukuman ini berbicara tentang seluruh keberadaan manusia di hadapan Allah yang berdosa. Nah, jadi penghukuman ini bukanlah bahasa hukum, bukan bahasa legal. Seperti orang dihukum mati, orang dihukum gantung, orang dihukum penjara, bukan. Tetapi penghukuman di dalam kacamata Rasul Paulus itu berbicara seluruh keberadaan manusia yang berdosa di hadapan Allah, yang dijalaninya di dalam seluruh keberdosaan dirinya, itu adalah sebuah perjalanan seperti orang yang berada di dalam penghukuman. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau ini berbicara mengenai keberadaan manusia dan ini bukan adalah bahasa hukum, maka penghukuman yang sedang di dalam alam pikiran Rasul Paulus itu penghukuman yang seperti apa?
Ternyata di dalam bahasa Yunaninya kata penghukuman yang adalah kata krima itu merujuk kepada seruan keputusasaan atas tubuh maut ini. Nah, jadi tubuh kita yang masih di dalam tubuh darah dan daging ini, kata Rasul Paulus, ini adalah tubuh maut. Kenapa dikatakan tubuh maut? Karena tubuh ini, keberadaan manusia ini itu sepenuhnya bersifat daging. Nah, itu ya. Sebelum kejatuhan, manusia tidak bersifat daging. Manusia bersifat rohani. Ya kan? Karena belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka tubuh maut ini itu bersifat daging. Dan mengapa dia bersifat daging? Itu semua karena kepenguasaan hukum dosa dan hukum maut. Nah, jadi tubuhnya adalah tubuh maut, bersifat daging. Ternyata tubuh yang bersifat daging itu punya satu tuan, yaitu yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Hukum inilah yang memerintah kehidupan manusia yang ada di luar Kristus. Hukum inilah yang bekerja di dalam kehidupan manusia. Dan cara dia mewujudkan dirinya adalah dia bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita. Nah, itu ya. Makanya mata kita, tangan kita, mulut kita, segala gerak hidup manusia itu semua diarahkan untuk mengikuti pimpinan dan tuntunan daripada hukum yang sedang berlaku pada diri manusia yang bersifat daging itu. Yaitu apa? Hukum dosa dan hukum maut. Ya, saudara, jadi ada satu hukum yang dimana hukum ini tidak bisa terelakkan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bersifat daging, begitu rendah hidup manusia dan dikuasai hukum dosa dan hukum maut. Hukum inilah yang berlaku di dalam seluruh kehidupan manusia, di luar daripada Kristus ini. Dan dia mewujudkan dirinya dengan menggunakan seluruh anggota-anggota tubuh kita ini. Sehingga seluruh gerak hidup kita itu tidak bisa tidak, pasti akan lemah dan hanya sekedar mengikuti hukum yang satu ini. Nah, karena hukum inilah yang diikuti, maka Rasul Paulus mengatakan ini. Hukum ini menjadikan kita berstatuskan tawanan. Nah, yang namanya tawanan berarti orang terhukum ini. Nah ya, tawanan ini orang yang terhukum. Ya, menjadi tawanan apa? Menjadi tawanan daripada hukum dosa itu tadi. Jadi segala pikiran manusia, keinginan hati manusia, kecenderungan hati manusia ditujukan dan diarahkan hanya mengikuti hukum yang satu ini. Nah, ini yang terjadi pada manusia ya. Nah, lalu kemudian bagaimana manusia itu bisa menghadapi kondisi keputusasaan seperti ini? Nah, ternyata menurut Paulus diberi hukum Taurat, manusia itu justru tidak berubah. Hukum, jadi saudara, berarti ada hukum kita, hukum dosa, hukum maut. Tetapi ternyata ada satu hukum lain yang diberikan kepada manusia. Yaitu hukum yang berasal dari Allah yang disebut sebagai hukum Taurat ini. Ya, nah sekarang ada dua hukum ini. Hukum maut dan hukum dosa yang menguasai manusia yang bersifat daging ini. Tetapi juga ada hukum yang ilahi yang berasal dari Allah itu diberikan kepada manusia. Nah, ada dua hukum sekarang di dalam diri manusia ini. Dua hukum yang tidak pernah akur. Nah ini ya saudara ya. Dua hukum yang tidak pernah bersahabat ini. Nah, ketika hukum ilahi yang dari Allah ini diberikan kepada manusia yang sedang tunduk kepada hukum maut dan hukum dosa ini, yang terjadi hukum Taurat itu dibuat tidak berdaya mengubahkan manusia. Dibuat tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab bilang hukum Taurat itu tak berdaya oleh daging. Kenapa enggak berdaya oleh daging? Ternyata justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Nah, coba saudara buka ya di Roma pasal ke-7 ayat yang
ayat yang ke-7. Lihat ya, Roma pasal 7 ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan apa? Mengingini. Jadi hukum Tauratnya baik. Tapi sekali lagi, hukum yang berlaku di dalam diri manusia bukanlah hukum ilahi. Karena manusianya sudah bersifat daging, hukum yang berkuasa atas dirinya hukum dosa dan hukum maut, sehingga hukum Taurat yang baik itu tidak mampu mengubah keadaan manusia yang bersifat daging itu. Tetapi yang ada justru dibuat muncul dalam segala rupa-rupa keinginan. Coba lihat di ayat yang ke-8 ya. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Nah, coba itu saudara ya. Hukum Tauratnya baik. Tetapi hukum yang berlaku dalam diri manusia tidak baik. Melalui perintah yang baik itu dosa punya kesempatan untuk dimunculkan rupa-rupa keinginan yang justru melawan hukum yang baik. Lalu lanjut lagi saudara, kalau saudara lihat lagi di ayat yang ke-10 dari Roma pasal 7. Di situ dikatakan dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Kenapa begitu? Ayat 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Wah, saudara ya. Hukum Taurat berdaya? Tidak. Menjadi seorang Kristen yang legalistik, yang hanya sekedar mentaati hukum, ternyata tidak mengubahkan apa-apa. Meskipun hukum itu baik, meskipun hukum itu bersumber dari Alkitab yang saudara baca yang katanya adalah wahyu Allah ini. Ternyata selama orang itu masih bersifat daging, orang itu masih ada di bawah pemerintahan hukum dosa dan hukum maut, maka hukum Allah yang sebaik apapun itu diubah oleh dosa dalam diri ini untuk dilawan justru. Nah, inilah keadaan manusia yang berada di bawah penghukuman. Nah, sehingga yang terjadi adalah, kata Rasul Paulus, kita ini hanya berbuah bagi maut. Nah, ini penghukumannya. Berbuah bagi maut. Ending akhirnya, karena yang dilawan ini adalah hukumnya Allah, berarti melawan Allah itu sendiri, bukan? Pasti buahnya maut. Padahal saudara, aturan main dari Taurat itu, siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, ini aturan main dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu punya aturan main. Pusatnya adalah perbuatan manusia. Yang bisa melakukan akan hidup. Nah, sebaliknya, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat ini. Nah, sekarang saudara ya, ada dua hukum. Hukum dosa, hukum maut yang berlaku atas hidup seseorang, tetapi ini sekarang ada hukum Allah yang terus-menerus dilanggar. Dan sekarang kalau aturan main Tauratnya begini, berarti saudara, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang tidak terkutuk. Karena pasti manusia ini akan terus melanggar itu. Manusia akan terus melanggar hukum Taurat yang begitu baik itu. Dan berarti dia akan terus dibuat oleh dosa menjadi tidak bisa setia untuk melakukan segala hukum Allah yang baik ini. Nah, kalau tidak bisa setia, maka manusia akan selamanya akan berada di bawah kutuk. Nah, inilah kata Paulus tentang kata penghukuman. Di bawah kutuk. Karena tidak bisa melakukan, dikutuk. Tidak bisa setia melakukan, akan terus di bawah kutuk. Nah,
Dan sebenarnya apa yang membuat manusia terus-menerus seperti ini? Menurut Michael Pomazansky, itu semua diperjelas dalam kalimatnya begini. Oleh pelanggaran akan perintah Allah, hukum dosa itu telah masuk ke dalam diri manusia dan segera berakar kuat di dalam diri manusia dan berkembang. Kecenderungan penuh dosa dalam diri manusia telah mengambil kuasa dan manusia telah menjadi hamba dosa. Kehendak bebasnya seringkali tidak condong kepada apa yang baik tetapi pada apa yang jahat. Ternyata jauh di dalam natur manusia ini memang sudah rusak oleh hukum dosa. Jadi hukum dosa itu ternyata bukan hanya diterapkan lalu diwujudkan dalam perbuatan, tetapi jauh lebih dalam lagi. Hukum dosa itu ternyata sudah merusak sampai ke akarnya. Nah, saudara, sehingga di dalam keadaan seperti ini, tidak bisa tidak menyerukan ucapan Roma pasal 6 bahwa upah dosa ialah apa, saudara? Maut. Nah, karena upah dosa itu maut, mustahil untuk tidak di bawah kutuk, pasti akan terus dibuat tidak setia terhadap perintah Allah. Pasti aku akan akhirnya itu maut. Aku manusia celaka. Ini arti kata krima. Ini arti kata hukum. Jadi ini bukan berbicara saudara masuk neraka sebetulnya. Tapi berbicara seluruh keberadaan hidup kita itu terus berada di bawah bayang-bayang kutuk. Dan mustahil bisa lepas. Akhir hidupnya pasti binasa. Tidak pernah mendapat hidup kekal. Terpisah selamanya daripada Allah. Arti maut saudara itu bukan saudara sekedar masuk neraka. Itu agama lain yang mengajarkan itu. Arti maut di dalam perspektif Alkitab itu selamanya terpisah dari Allah yang sumber hidup itu. Bukankah itu sebuah penghukuman? Bukankah kalau kita berada di dalam Allah sang sumber hidup itu keberkatan? Dan ketika kita terpisah dari sang sumber hidup itu adalah bagaikan penghukuman. Sehingga dia menyerukan aku ini manusia celaka. Celaka aku. Terhukum aku ini. Inilah keberadaan manusia yang berada di bawah dosa. Inilah suatu great despair. Suatu keputusasaan yang begitu besar di dalam diri manusia. Inilah penghukuman yang sedang dijalani oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Hanya saja manusia di muka bumi tanpa kasih karunia Allah yang mencelikkan mata rohaninya. Dia tidak bisa menyadari great despair di dalam kehidupan dia. Dia tidak bisa menyadari bahwa dirinya adalah manusia celaka yang terkutuk di hadapan Allah. Manusia merasa terus menerus dia baik-baik saja. Dan rasa baik-baik sajanya manusia tanpa anugerah Allah, itu adalah rasa baik-baik saja hasil tipuan dari hukum dosa dan hukum maut ini. Terus menipu. Sehingga orang itu selalu dibuat tidak sadar bahwa dia itu harus butuh Allah. Dia tidak dibuat sadar itu. Manusia akan terus lari jauh dari Allah. Sehingga selamanya hukum dosa dan hukum maut itu akan menempatkan manusia menerima upahnya maut, kutukan, dan celaka. Nah, ini saudara arti kata penghukuman di dalam pemikiran Rasul Paulus. Nah, sekarang setelah dia menyatakan great despair di Roma pasal 7, lalu terus kemudian Rasul Paulus melanjutkan lagi di Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Dia mengatakan sekarang. Nah, berarti kalau sekarang itu yang tadi itu. Sekarang tidak ada penghukuman. Sekarang tidak ada great despair lagi. Sekarang tidak lagi di bawah kutuk. Sekarang tidak lagi keberadaan manusia itu ada di bawah celaka. Sekarang tidak ada lagi manusia itu menerima upah maut. Tidak ada itu lagi.
Bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang hidupnya memiliki Injil, tidak ada kutuk itu. Tidak ada celaka itu. Injil membuat kutuk itu menjadi berkat rohani di dalam hidup kita. Injil itu telah mengubahkan celaka menjadi keberkatan di dalam Kristus. Injil itu telah mengubah yang tadinya upahnya adalah maut menjadi upahnya adalah hidup yang kekal. Kenapa? Karena yang tadinya jauh dijadikan dekat dengan Allah sang sumber hidup. Nah, kalau Allah itu sang sumber hidup itu kekal, maka kalau kita di dalam Kristus kita kekal pula. Tidak ada lagi itu semua. Dan kemudian ayat yang kedua dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara, ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita setiap kali Jumat Agung. Dan bahkan terus menerus terlepas dari Jumat Agung ini yang harus kita renungkan. Mengapa harus Kristus? Itu persoalannya kan. Mengapa harus Kristus? Saudara, karena kalau kita berbicara Kristus di dalam Roma pasal 8 ayat yang 3b, ayat 3b ini merangkum dua peristiwa, inkarnasi dan salib. Ya, kita baca di sana ya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ini inkarnasi. Karena ada kata mengutus anaknya dalam daging. Berarti bicara inkarnasi. Koma, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini bicara peristiwa salib. Jadi kalau berbicara Jumat Agung saudara, ini enggak hanya berbicara peristiwa salib saja. Ini berbicara keseluruhan rangkaian kisah Kristus mulai dari inkarnasi. Tanpa inkarnasi Allah menjadi manusia tak mungkin ada salib. Dan salib menjadi tidak ada artinya kalau kita tidak berbicara inkarnasi terlebih dahulu. Jadi titik awal kisahnya itu dimulai daripada inkarnasi. Nah, mengapa inkarnasi itu penting sebelum berbicara salib? Nah, ini yang akan kita renungkan bersama. Kalau saudara memperhatikan di ayat yang ketiga itu tadi, saudara akan menemukan kata serupa. Nah, ya. Mengutus anaknya dalam daging yang serupa. Nah, kata serupa ini mungkin jarang dibahas. Tetapi kata serupa ini punya makna yang luar biasa. Kata serupa itu dalam Yunaninya adalah en homoimati. En homoimati itu artinya dia memang betul-betul sama dengan kita. Secara lahiriahnya, seluruh keberadaan Kristus itu adalah totalitas kemanusiaan kita. Sama persis. Kecuali dosa. Nah, jadi kata serupa ini adalah dia berbicara totalitas kemanusiaan yang direngkuh olehnya. Daging kita ialah daging yang dikuasai dosa. Ini daging kita, saudara. Kita ini adalah manusia yang tadinya dikuasai dosa. Karena apa? Karena kita mewarisi dosa nenek moyang kita. Kata Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Nah, daging Kristus, ini ada dua daging ini berarti ya. Daging kita dengan daging Kristus ini. Nah, daging Kristus itu serupa dengan daging kita. Serupa ini bukan berarti dia ini pura-pura kayak manusia, bukan. Tetapi kata serupa dengan daging kita, dia betul-betul terdiri dari darah dan daging seperti kita yang dikuasai dosa. Hanya saja daging dia itu tidak dikuasai dosa. Nah ini, waktu dia menjadi manusia, saudara, dia itu mengambil seluruh natur esensi kita. Apa sih esensinya manusia itu? Punya akal, gitu ya, punya kehendak, gitu ya, punya budi, ya itu semua diambil oleh dia. Apalagi yang diambil oleh dia? Natur yang tidak esensial, misal dari latar belakang keluarga seperti apa, ya kan? Latar belakang keluarga kita ini kan tidak esensial. Tidak mesti semua orang itu harus terlahir kaya, kan begitu ya kan?
non esensial. Itu diambil juga oleh dia. Tapi juga natur yang sifatnya umum. Manusia itu punya mata, punya kedua tangan, ya punya jari. Andai kata manusia tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia tetap manusia. Kenapa? Karena secara esensi memang dia manusia. Nah, itu semua diambil oleh Kristus. Sehingga dia itu dikatakan sepenuhnya manusia. Nah, bedanya dengan kita ini sepenuhnya manusia dan juga sekedar manusia. Kenapa? Karena kita ini punya natur yang terbatas, tidak maha di dalam segala-galanya. Nah, sementara Kristus itu dikatakan sepenuhnya manusia karena dia memang memiliki segala natur itu tadi. Esensi dia punya, non esensi dia punya, natur yang umum dia punya, plus dia punya natur keilahian. Nah, ketika dia menjadi manusia itu, saudara, natur ilahi itu tidak pernah dicopot dari dia. Tidak pernah. Natur ilahi itu sepenuhnya dia bawa dan masuk ke dalam rahim perawan Maria itu. Dan melalui rahim perawan Maria itulah dia memiliki natur keinsanian itu. Sehingga yang dilahirkan oleh sang perawan Maria itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Inilah keserupaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Dia sepenuhnya manusia tapi bukan sekedar manusia. Kenapa? Karena manusia pernah tidak berdosa di dunia ini. Itu yang dia ambil. Kita ini kan dibuat menjadi berdosa karena Adam jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita ini menjadi sepenuhnya manusia dan sekedar manusia. Tapi Kristus dalam segala kehendaknya ketika menjadi manusia, dia mengambil seluruh natur manusia yang utuh tanpa menjadi sekedar manusia. Karena manusia pernah tidak berdosa. Itulah yang diambilnya. Dan ketika dia mengambil kemanusiaan itu, dia menyatukannya dengan keilahian. Mengapa perlu ada penyatuan antara ilahi dan insani, saudara? Seorang tokoh gereja bernama The Gregory Nazianzen mengatakan begini. Apa yang tidak disatukan, tidak dapat disembuhkan. Dia perlu menyatukan keinsanian karena yang rusak adalah manusia insani itu. Sehingga melalui penyatuan yang insani, yang manusia itu dengan keilahiannya, itulah awal ia membuka pintu bagi penebusan bahwa manusia yang insaninya tadinya bersifat daging dapat diubah oleh Sang Kristus menjadi rohani seperti desain Allah yang awal. Karena itulah manusia itu perlu disatukan dengan keilahian Kristus. Saudara, inkarnasi itu adalah cara ia sebagai Adam yang terakhir atau Adam kedua untuk merekapitulasi, merangkum seluruh keberadaan dan totalitas kemanusiaan kita dari Adam pertama di dalam dia. Gara-gara Adam pertama kita mewarisi apa? Kecenderungan dosa. Kita mewarisi apa? Kita mewarisi natur berdosa. Kita mewarisi hukuman. Kita mewarisi penguasaan iblis. Semuanya diwariskan. Tetapi Adam kedua yaitu Kristus, dia merangkum seluruh kemanusiaan dalam dirinya sehingga start melalui dirinya. Seluruh rangkaian kisah dari Adam pertama berhenti di dia. Itulah inkarnasi. Tanpa itu, salib tidak ada artinya. Itu harus dia lakukan terlebih dahulu agar seluruh nanti totalitas kemanusiaan yang berdosa itu dapat dibawa oleh dia untuk dibawa naik kepada kayu salib. Itulah inkarnasi menjadi penting.
Dan dia perlu merekapitulasi itu di dalam inkarnasinya untuk melakukan divine exchange, suatu pertukaran secara ilahiyah atas apa yang dialami oleh manusia. Dan setelah dia mengalami keserupaan, dia juga berbicara mengenai sebuah hukuman. Nah, tetapi beda dengan hukuman atas manusia berdosa. Kalau tadi kita yang berada di bawah hukuman. Kristus ketika menjadi manusia, dia juga berbicara hukuman tetapi yang lain. Apa itu? Divine exchange itu dilakukan dengan cara apa? Memasuki alam kematian dengan kematiannya. Saudara, manusia berdosa itu matinya karena dikuasai oleh hukum dosa dan hukum maut. Sementara Yesus mati itu bukan karena dikuasai hukum dosa, hukum maut. Dia mati karena memang dia rela mati. Kematiannya dengan kematian kita berbeda. Tapi memang dia mengambil jalan kematian seperti kita, supaya kematian kita itu ditukar sama dia, melalui kematiannya menjadi hidup. Dan ini dilakukan apa saudara? Melalui karya salib. Dan oleh kematiannya menurut Roma 8 ayat 3b, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Pada waktu dia di atas kayu salib, dia bukan sedang menjadi orang yang terhukum. Penjahat di kiri kanannya terhukum karena dosanya. Karena memang mereka penjahat kelas kakap, betul saudara ya. Tetapi Kristus, sesuai kata buku itu ya, pria yang ada di salib tengah. Oh itu ya. Pria yang ada di salib tengah itu, dia bukan sedang menjalani hukuman. Tetapi justru dialah yang menghukum dosa melalui karya salib itu. Itu bedanya hukuman yang tadi manusia berdosa dengan hukuman yang dilakukan di karya salib. Dan bukan hanya itu, ketika dia menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, ia juga memusnahkan iblis sang penguasa maut dan membebaskan mereka yang berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tapi ini hanya terjadi kalau kita bicara inkarnasi. Tadi yang bersifat daging adalah manusia, yang celaka manusia, tetapi Alkitab katakan di dalam Kristus Yesus tidak lagi ada penghukuman. Kenapa? Karena ketika dia menjadi manusia, keinsanian itu diambil, direngkuhnya, disatukan dengan dirinya. Melalui itulah dia membuka pintu penebusan itu. Dan semua dosa kita dipikulnya, lalu dibawanya di atas kayu salib untuk dihukum di sana. Iblis dihukum, dosa dihukum, maut dihukum. Dan kita diberikan kebebasan. Nah inilah saudara kisah daripada Great Deliverance. Dan saudara, hal yang jauh lebih indah lagi dari kisah salib adalah ternyata keserupaan dan salib itu adalah kisahnya yang menjadi kisah kita. Saudara, karya inkarnasi dan karya salib itu tidak hanya berhenti 2000 tahun yang lalu. Tetapi ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, ia seolah sedang ingin mengatakan bahwa kisah inkarnasi itu dan kisah salibnya juga harus menjadi kisah kita. Apa itu saudara? Melalui karya keserupaannya dengan manusia, ia ingin kita juga menjadi seperti Allah. Saint Athanasius Agung mengatakan ia menjadi manusia supaya kita dimungkinkan menjadi seperti Allah. Orang yang hidupnya bersifat daging gak mungkin menjadi seperti Allah. Orang yang hidupnya dikuasai oleh daging, dikuasai hukum dosa dan hukum maut, gak mungkin hidupnya saudara dapat menjadi seperti Allah.
Inkarnasi adalah cara Allah menjangkau totalitas kemanusiaan kita yang berdosa. Bukan hanya untuk mengampuni, tetapi untuk membawa kita menapaki jalan inkarnasi itu. Kalau Kristus inkarnasinya Allah menjadi manusia, Allah menjangkau manusia berdosa. Nah sekarang kita kebalikannya nih. Kita yang telah direngkuhnya, kita yang telah ditebusnya, kita yang telah diselamatkannya, sekarang kita berjalan naik menapaki untuk menjadi serupa dengan Dia. Itulah jalan inkarnasi. Kata Athanasius Agung, saudara memang menjadi serupa dengan Kristus, menapaki jalan inkarnasi itu enggak mudah. Karena akan ada banyak karakter kita, akan ada banyak sifat kita, akan ada banyak kesenangan dan kenikmatan duniawi kita yang harus kita eliminasi. Dan jalan inkarnasi itu adalah jalan yang membawa kita kepada salib, itu persoalannya. Tadi saya bilang inkarnasi penting kalau mau bicara salib. Tanpa inkarnasi, salib menjadi tidak ada artinya. Sama, karena kisahnya menjadi kisah kita, maka tanpa menapaki jalan inkarnasi, kita bicara salib tidak ada artinya. Melalui inkarnasinya, maka kita juga dibawa kepada kisah salib. Kematiannya bagi dosa adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selamanya. Untuk membawa kita kepada Allah sebagai persembahan yang kudus dan tak bercela. Kalau kita ada di dalam Dia, maka kita juga harus apa saudara? Mati bagi dosa. Berapa kali matinya? Berapa kali saudara? Halo? Berapa kali saudara matinya? Ini suasana berduka ya, wajar ya. Kita kayak suasana berduka, susah kan dijak bicara ya. Nah, matinya satu kali untuk selamanya, saudara, sama. Kristus mati satu kali selamanya. Kalau kita di dalam Kristus, maka kita pun juga mati satu kali selamanya. Makanya orang Kristen yang menapaki jalan salib punya prinsip tidak bebas berbuat dosa. Itu maksudnya. Karena kita sudah dibawa kepada Allah sebagai persembahan yang kudus dan tak bercela. Salib juga menjadi langkah kerendahan hati dan ketaatan kita selama kita di dunia. Sama seperti Dia telah taat hingga mati di kayu salib. Saudara, tanpa Dia merendahkan dirinya dan Dia menapaki jalan ketaatan, tidak ada ceritanya dikatakan Dia taat sampai mati di kayu salib. Karya salib itu menjadi dimungkinkan karena ada ketaatan yang hadir di sana. Dan kalau kita di dalam Dia dan kita telah menerima karya salib itu, marilah kita menapaki dan memikul salib itu, berjalan di dalam ketaatan. Seperti Dia taat kepada Bapaknya, maka pun kita juga harus taat. Inilah saudara berita tentang Jumat Agung ini. Sehingga saya bisa simpulkan saudara, bahwa Injil adalah tentang apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita dan di dalam kita, serta bagaimana kita di dalam Dia. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran Injil yang telah kami dengar. Inkarnasi-Mu, salib-Mu, begitu indah, begitu berharga bagi kami. Sehingga kami bukan lagi orang yang berada di bawah penghukuman. Kami bukan lagi orang yang terkutuk, kami bukan lagi orang yang celaka. Seluruh keberadaan kami di dalam Engkau telah Engkau merdekakan. Engkau telah menyatukan kami di dalam Engkau, agar hidup kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk Injil ini. Kiranya Engkau yang boleh memeteraikan Injil ini dalam hati dan pikiran kami, dan pimpin langkah kami sesuai kebenaran Injil ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.